Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Devi di sini. Kali ini kakak mau ngasih informasi seputar pelaksanaan SNBT UTBK tahun 2023. Nah, siapa nih yang udah nunggu-nunggu informasinya? Just to remind you that UTBK SNBT tahun 2023 ini tidak lagi diselenggarakan oleh LTMPT, melainkan diselenggarakan oleh BP3. Selain itu, tes yang diujikan juga berubah, yaitu TPS, tes literasi, dan penalaran akademik. Akhirnya pemerintah mengumumkan jadwal, syarat, materi, dan tahapan pelaksanaan UTBK tahun 2023. Nah, supaya nggak bingung, langsung aja yuk kita simak dan catat informasi lengkap tentang pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2023 mendatang. Oke adik-adik, pertama kita akan membahas mengenai kapan sih jadwal pelaksanaan SNBT UTBK tahun 2023 ini. Nah, proses seleksi UTBK SNBT ini tinggal sebentar lagi loh adik-adik, jadi catat ya tanggal pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu dimulai dari sosialisasi UTBK SNBT. Sosialisasi UTBK SNBT itu dimulai sejak tanggal 1 Desember tahun 2022 hingga 14 April tahun 2023. Kemudian tahap yang kedua adalah pembuatan akun. Adik-adik bisa membuat akun SNPMB-nya tanggal 16 Februari tahun 2023 hingga tanggal 3 Maret tahun 2023 gitu. Nah, kemudian pendaftaran UTBK SNBT itu akan dimulai sejak tanggal 23 Maret hingga tanggal 14 April tahun 2023. Nah, setelah itu adik-adik akan masuk ke tahap pelaksanaan UTBK-nya. Pelaksanaan UTBK gelombang ke-1 akan dilaksanakan tanggal 8 hingga tanggal 14 Mei tahun 2023. Nah, untuk pelaksanaan gelombang kedua itu sejak tanggal 22 Mei hingga 28 Mei tahun 2023. Kemudian, adik-adik bisa melihat hasil dari pengumuman hasil dari SNBT adik-adik itu tanggal 20 Juni tahun 2023. Nah, kemudian ada tahap terakhir, yaitu masa unduh sertifikat UTBK. Jadi, setelah adik-adik melihat hasil dari pengumuman dari hasil ujian adik-adik bisa mengunduh sertifikatnya pada tanggal 26 Juni hingga 31 Juli tahun 2023. Berikut ini kakak tampilkan gambaran dari pelaksanaan UTBK tahun 2023-nya. Nah, disimak ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kakak akan memberikan informasi mengenai ketentuan UTBK SNBT tahun 2023. Ada beberapa ketentuan yang harus adik-adik perhatikan untuk mengikuti ujian UTBK SNBT ini. Yang pertama adalah UTBK SNBT 2023 hanya dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 dari pendidikan menengah SMA, MA, SMK, dan sederajat. Nah, serta lulusan paket C tahun 2021, 2022, dan 2023 juga boleh mengikuti UTBK SNBT tahun 2023 ini. Nah, yang kedua itu, umur maksimal mengikuti UTBK SNBT tahun 2023 adalah 25 tahun. Jadi, usia maksimal adik-adik itu harus 25 tahun per 1 Juli tahun 2023. Di atas 25 tahun tidak boleh lagi adik-adik. Kemudian, UTBK menjadi syarat utama untuk mengikuti SNBT, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes pada PTN akademik, PTN vokasi, dan PTKIN. Adik-adik hanya diperbolehkan untuk mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Hasil UTBK hanya boleh mendaftar di pendaftaran SNBT tahun 2023. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah SNBT dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan PTN ataupun PTKIN yang bersangkutan. Nah, kemudian ini informasi yang paling penting untuk adik-adik catat, yaitu informasi tentang materi ujian UTBK tahun 2023.
Sesuai yang dijelaskan oleh Pak Nadiem, kalau UTBK SNBT hanya akan menguji tes skolastik yang terdiri dari 4 subtes. Namun ternyata saat pengumuman resmi kemarin ada perubahan menjadi 7 subtes yang dibagi menjadi 3 kategori ujian. Nah, apa saja sih? Berikut detailnya. Yang pertama itu TPS atau tes potensi skolastik. TPS akan mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya perguruan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji itu ada 4, yaitu kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, yang kedua adalah literasi. Literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di dalam tes ini itu tujuannya untuk mengukur kemampuan adik-adik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, untuk yang ketiga adalah penalaran matematik. Jadi, di subtes ini mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya kan, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti ujian UTBK ini? Nah, di tahun 2023 ini, karena tidak ada lagi jalur saintek, soshum, ataupun campuran, maka biaya UTBK tahun 2023 flat untuk semua peserta ya guys. Jadi, adik-adik cukup membayarkan 200.000 untuk sekali tes UTBK itu. Dan biaya yang sudah disetorkan tidak boleh diambil kembali atau ditarik kembali dengan alasan apapun. Nah, adik-adik, informasi selanjutnya adalah mengenai persyaratan peserta UTBK SNBT. Sebelum mendaftar, berikut merupakan persyaratan yang harus adik-adik lengkapi untuk melaksanakan tes SNBT-nya. Yang pertama, adik-adik harus memiliki akun SNPNB-nya. Dan yang kedua, adik-adik harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan. Jadi, pastikan adik-adik sudah punya KTP ya. Yang ketiga adalah siswa SMA atau MA atau SMK atau sederajat. Calon lulusan tahun 2023 harus memiliki surat keterangan siswa SMA, MA atau SMK kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun. Nah, ada sedikit catatan nih. Jadi, surat keterangan siswa kelas 12 harus disertai dengan foto terbaru yang berwarna, stempel atau cap sekolah dengan tanda tangan kepala sekolah. Oke, persyaratan berikutnya, siswa lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan paket C tahun 2021 dan 2022 harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2023. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Nah, adik-adik, persyaratan yang kelima adalah setiap peserta dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih prodi apapun di perguruan tinggi negeri. Oke, itu dia kabar baik ya. Nah, persyaratan keenam, tidak lulus jalur SNBP tahun 2023 atau SNMPTN pada tahun 2021 atau 2022. Yang ketujuh adalah memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Dan yang kedelapan adalah bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, kemudian
Bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Terus yang terakhir, hasil UTBK tahun 2023 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN tahun 2023 juga. Serta adik-adik pastikan ya sudah membayar biaya UTBK-nya. Nah, adik-adik, ada beberapa ketentuan untuk portofolio UTBK SNBT yang harus adik-adik lampirkan. Ada 10 jenis portofolio yang harus adik-adik sertakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada olahraga. Nah, yang kedua, ada seni rupa, desain, dan kriya. Yang ketiga, ada seni tari. Yang keempat, ada seni teater. Kemudian ada seni musik, diikuti oleh seni karawitan. Kemudian etnomusikologi. Kemudian ada fotografi, ada film dan televisi, dan yang terakhir ada seni perdalangan. Nah, itu adalah jenis-jenis portofolio yang bisa adik masukkan ke dalam pemberkasan. Oke, selanjutnya ada tahap untuk pendaftaran UTBK SNBT tahun 2023. Nah, selanjutnya adik-adik kita ke tahap pendaftaran UTBK SNBT. Semua berkas dan persyaratan sudah siap nih. Yuk simak tahapan pendaftaran berikut ini. Yang pertama, adik-adik harus registrasi akun SNBT-nya. Wajib untuk seluruh calon pendaftar UTBK SNBT menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir yang sudah terdaftar di laman portal snpmb.bppt.kemendikbud.go.id gitu. Nah, tahapan yang kedua adalah login. Jadi, adik-adik gunakan akun SNPMB di portal snpmb.bppt.kemendikbud.go.id. Kemudian, tahap yang ketiga adalah pilih menu verifikasi dan validasi data. Selanjutnya, isi dan lengkapi biodata adik-adik. Unggah pas foto berwarna terbaru dan verifikasi biodata serta unduh dan unggah pernyataan tunanetra jika ada. Kemudian, yang keempat, pilih menu pendaftaran UTBK SNBT. Pilih program studi, unggah portofolio, pilih pusat UTBK PTN, dan memperoleh slip pembayaran biaya UTBK. Kemudian, tahap yang kelima adalah membayar. Informasi seputar tahapan pembayaran akan diinfokan kemudian. Yang keenam, adik-adik harus mencetak kartu UTBK. Jadi, login kembali ke laman portal snpmb.bppt.kemendikbud.go.id. Pilih menu pendaftaran UTBK SNBT untuk unduh kartu peserta UTBK. Nah, adik-adik, ada ketentuan loh dalam memilih program studi. Jadi, setiap peserta diperbolehkan untuk memilih 2 program studi di dalam satu PTN. Jadi ingat ya, satu PTN hanya boleh memilih 2 program studi atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Gitu. Dan kemudian untuk pelaksanaan UTBK 2023, jadi UTBK dilaksanakan dalam 2 gelombang. Per gelombangnya akan berlangsung selama 7 hari. Setiap hari dilakukan 2 sesi, yaitu sesi pagi dan siang hari. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Alokasi waktu disediakan adalah 195 menit. Berikut adalah waktu pelaksanaan UTBK 2023. Adik-adik bisa lihat lebih lengkap ya di layarnya. Nah, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Berikut adalah informasi yang bisa Kakak sampaikan. Sampai jumpa lagi di informasi selanjutnya. Semoga sukses ya.